Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Saya Hadijah Febriana, dosen program studi manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah komunikasi bisnis, dengan materi teknik lobbying dan negosiasi. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya, TV berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ke-8 mengenai teknik lobbying dan negosiasi, apakah Sobat Ujar sudah tahu apa yang dimaksud dengan lobby? Kata lobbying atau lobby identik dengan dunia politik dan juga bisnis. Akan tetapi dalam perkembangan lobby-melobi kelihatannya tidak terbatas dengan kegiatan politik dan bisnis. Akan tetapi mulai dirasakan para manajer organisasi guna menunjang pekerjaan untuk manajerial baik dalam konteks lembaga birokrat ataupun lembaga usaha, seperti contoh dalam hal pemberian pelayanan bidang kesehatan. Perkataan melobi ada dalam Kamus Indonesia yang bermaksud mengambil pendekatan tidak resmi. Manakala definisi yang lebih luas adalah usaha tidak formal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak atau individu, kumpulan, sektor swasta, pemerintah yang mempunyai kepentingan tertentu untuk meminta sokongan dari berbagai pihak yang dianggap memiliki kewibawaan atau pengaruh sasaran itu tercapai atau direalisasikan, menurut Anwar 1997. Dalam melakukan lobby, ada beberapa pendekatan. Yang pertama, memenuhi sasaran langsung pada kesempatan tertentu. Yang kedua, manfaatkan seorang mediator yang mempunyai hubungan kuat dengan sumbernya. Yang ketiga, manfaatkan perkumpulan atau komunitas pergaulan atau hobi. Yang keempat, menggunakan alat seperti telepon seluler. Dan yang kelima, gunakan wewenang atau kekuasaan tertentu secara beretika. Yang keenam, empati yang berusaha meletakkan diri Anda dalam situasi dan keadaan komunikator. Buat suasana pertemuan yang kondusif sehingga kerangka rujukan terbentuk. Yang ketujuh, ketahui terlebih dahulu ciri komunikator seperti hobi dan kebiasaannya. Yang kedelapan, membuat janji temu untuk bertemu tanpa memaksa. Yang kesembilan, siapkan semua yang akan dibawa jika perlu, sediakan juga cadangan atau dokumen. Yang kesepuluh, bersikap adil, tenang, jujur, dan yakin. Yang kesebelas, jangan mengulangi kata-kata yang sama dalam waktu yang singkat. Bisa jadi memungkinkan komunikan akan tersinggung karena dia merasa bodoh dan bahkan menimbulkan salah paham terhadap komunikan. Ke-12, perhatikan keadaan psikologi komunikan. Jika komunikan kelihatan letih atau tidak sehat, maka transfer pesan harus dilakukan sebagaimana yang diperlukan. Ke-13, ikuti janji yang telah disepakati. Komunikasi yang baik pada saat melobi memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengetahui dengan tepat apa yang akan disampaikan. Yang kedua, mampu menarik perhatian pendengar atau lawan bicara. Yang ketiga, mampu menjalin dan menjaga hubungan baik. Yang keempat, ketahui apa yang disuka dan diminati oleh pendengar. Yang kelima, ketahui di mana dan kapan mengawali komunikasi. Yang keenam, mampu menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, dapat memahami dengan jelas dan betul semua materi komunikasi yang diterima. Yang kedelapan, ketahui apabila berhenti berbincang atau berkomunikasi. Selanjutnya, strategi dalam lobby sebagai berikut. Pertama, kenali objek yang hendak dituju, sehingga Anda tahu betul segala sesuatu dari objek yang hendak dituju. Yang kedua, mempersiapkan pesan. Yang dimaksud adalah apa saja bahan yang harus dikemukakan disiapkan sepenuhnya. Yang ketiga, persiapan diri. Semuanya telah disiapkan secara mental dan yakin agar tidak canggung dan nervous ketika melobi. Yang keempat, berusaha menarik perhatian pendengar
ketika mengirim pesan sehingga mereka mendengar dengan teliti pesan yang diterima. Yang kelima, kemukakan penyampaian informasi dengan jelas supaya dapat diterima dengan jelas dan difahami. Yang keenam, tutup perbincangan di lobi dengan kesan yang menyenangkan. Lalu, bagaimana dengan negosiasi? Stay tune terus ya! Kembali lagi bersama saya dalam Ujar, Unpam Mengajar. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai lobby, maka perlu diketahui juga apa yang dimaksud dengan negosiasi. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan negosiasi. Dalam dunia bisnis, istilah negosiasi atau negotiation bukanlah hal yang baru. Negosiasi dimanfaatkan guna menjadi penghubung dua pihak, semisal antara pembeli dan penjual, ataupun produsen dan konsumen. Oleh sebab itu, supaya terjadi sebuah kesepakatan di antara kedua belah pihak, dibutuhkan negosiasi. Sedangkan orang yang melaksanakan negosiasi biasanya disebut dengan negosiator. Hartman menegaskan negosiasi adalah suatu proses berkomunikasi antara dua pihak yang setiap pihak memiliki tujuan dan sudut pandang yang berbeda, yang berupaya menghasilkan sebuah kesepakatan yang bisa memuaskan semua pihak perihal masalah yang sama. Pengertian negosiasi yang sesuai diterapkan di dalam dunia bisnis ataupun non-bisnis. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam negosiasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, sampaikan pesan dengan santai dan tenang. Yang kedua, semua tindakan atau serangan harus ditanggapi dengan kepala yang sejuk tanpa emosi dan tidak disertai dengan kebencian, namun berusaha mencapai titik persamaan. Yang ketiga, mematuhi prinsip penyelesaian masalah dengan persetujuan dan pertukaran. Sampaikan ini setiap kali peluang muncul dan suasana sesuai. Yang keempat, lebih baik tidak berdebat dengan kekeliruan apabila itu terjadi. Jenis strategi dalam melakukan negosiasi. Yang pertama, win-win. Strategi ini dipilih jika berbagai pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Yang kedua, win-loss. Strategi ini, win-loss dijadikan pilihan dengan alasan bahwa para pihak yang berselisih menginginkan dapat hasil sebesar-besarnya dalam penyelesaian yang diputuskan. Oleh karena itu, para pihak saling berkompetisi guna memperoleh hasil yang diinginkan. Yang ketiga, loss-loss. Strategi loss-loss dijadikan pilihan yang umum sebagai dampak dari kegagalan dalam pemilihan strategi yang sesuai di saat melakukan negosiasi. Sehingga para pihak yang mempunyai selisih akhirnya tidak memperoleh semua yang diinginkan. Yang keempat, loss-win. Strategi loss-win pilihan jika salah satu pihak yang berselisih sengaja untuk mengalahkan guna memperoleh manfaat dari kekalahan. Menurut Hartman, berpendapat bahwasannya ada 4 perkara utama yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan sebelum berunding, seperti mencari lawan rundingan, menganggarkan kedudukan penentang perundingan, merumuskan rancangan yang baik, dan menentukan dan memilih siapa saja yang akan ikut dalam perundingan. Sementara itu, menurut Case, ada 3 tahap penting pada waktu perundingan. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi Anda, yang kedua memutuskan strategi Anda, dan yang ketiga memperjelas proses bernegosiasi. Tahap selanjutnya ada tahap implementasi atau selama negosiasi. Beberapa taktik negosiasi yang sering digunakan dalam praktik negosiasi. Yang pertama, membuat agenda. Taktik membuat agenda harus digunakan karena bisa memberikan waktu kepada kedua belah pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong para negosiator guna mencapai seluruh kesepakatan dari paket hasil perundingan. Yang kedua, ada bluffing. Taktik klasik yang sering digunakan oleh pihak negosiator yang mempunyai tujuan guna mengelabui lawan saat perundingan.
yaitu dengan membuat distorsi kenyataan yang ada serta untuk menciptakan sebuah gambaran tidak bisa dipastikan kebenarannya. Yang ketiga, membuat deadline waktu. Mengenai taktik ini digunakan jika salah satu pihak menginginkan perundingan untuk dipercepat penyelesaiannya, dan proses perundingan dengan jalan menentukan waktu kepada pihak lawan guna secepat mungkin dalam mengambil keputusan. Yang keempat, good guy, bad guy. Taktik ini digunakan dengan mewujudkan watak buruk dan baik di satu pihak perunding. Perwatakan jahat ini berfungsi untuk menindas pihak lawan sehingga setiap pandangan selalu ditentang oleh pihak lain. Sedangkan tokoh baik ini akan menjadi seseorang yang dihormati oleh pihak lawan karena kebaikannya. Sehingga berbagai pendapat disampaikan untuk menetralisir pendapat tokoh jahat sehingga dapat diterima oleh pihak lawan. Yang kelima, the art of concession. Taktik ini digunakan dengan jalan senantiasa meminta konsesi dari pihak lawan atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan selalu dipenuhi. Selanjutnya, intimidasi. Taktik intimidasi akan digunakan sekiranya satu pihak membuat ancaman kepada pihak lawan untuk menerima tawaran tersebut. Dan tekanan lebih banyak lagi akibat sebagai kesan sekiranya tawaran itu ditolak. Tahap yang ketiga adalah tahap peninjauan atau setelah negosiasi. Alasan tentang tahap peninjauan negosiasi penting untuk dilakukan, yaitu berguna memeriksa apakah kita sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, kalau tidak, sehingga hal itu bisa menjadi pelajaran dan juga pengalaman berharga bagi para negosiator. Selanjutnya, memastikan tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik dan diciptakan kesuksesan Anda. Baik Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait lobby dan negosiasi. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tersebut. Coba kalian uraikanlah strategi dalam lobby dan uraikan macam-macam teknik negosiasi dalam bisnis. Nah, Sobat Ujar, silakan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa lobby adalah usaha tidak formal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak, individu, kumpulan, sektor swasta, pemerintah yang mempunyai kepentingan tertentu untuk meminta sokongan dari berbagai pihak yang dianggap memiliki kewibawaan atau pengaruh sasaran itu tercapai atau direalisasikan. Kedua, negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses berkomunikasi antara dua pihak yang setiap pihak memiliki tujuan dan sudut pandang yang berbeda, yang berupaya menghasilkan sebuah kesepakatan yang bisa memuaskan semua pihak perihal masalah yang sama. Demikianlah materi pertemuan 8 kali ini. Saya Hadijah Febriana undur diri. Sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya. Tetap semangat, salam ujar, dan salam manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya biaya gedong? Iya. Taya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng. Eta deui.
capek atuh Neng. Ngopi nganana. Sok atulah Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atulah Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mirah, biaya gedongna teh pasti mahal atuh Neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpad, Universitas Pamulang. Pokona mah marostuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh Mak, pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh Mak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun Mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri.